Halo pecinta film zombie, hari ini kita akan menonton alur cerita dari sebuah film zombie. Kok itu bos? Salah scene dong. Cut. Oke, hari ini kita akan menonton alur cerita dari sebuah film zombie yang berjudul Dawn of the Dead yang rilis pada tahun 2004. Film yang disutradarai oleh Zack Snyder ini menceritakan sebuah pandemi zombie yang menyerang kota Milwaukee County, Wisconsin, sebuah negara bagian di Amerika Serikat. Sayangnya, film yang dibintangi oleh Sarah Polley, Ving Rhames, Jack Weber, dan Mackie Piver ini tidak menceritakan dari mana asal virus yang menyebabkan pandemi ini. I'll take your questions. Is this an international health hazard or military? Is it a virus? Are these people alive or dead? How does it spread? Is it airborne? We don't know. Dan tidak ada juga menceritakan bagaimana penyelesaiannya. Tapi film yang bergenre action horror ini akan sangat menarik untuk ditonton karena banyak menyajikan ketegangan, jump scare, dan beberapa adegan mantap-mantap. Oke, film ini diawali dengan menampilkan seorang perawat yang bernama Anna sedang melaporkan kepada seorang dokter bahwa ada seorang pasien yang tergigit. Tapi karena sudah di luar jam dinas, maka dia meminta Cora untuk memberitahu kepada dokter tersebut, dan dia pun pulang. Nah, sesampainya di rumah, suaminya yang bernama Louis sudah menunggu, dan mereka pun melakukan adegan mantap-mantap. Setelah lelah bercocok tanam, mereka pun tertidur pulas. Lalu keesokan harinya, Louis terbangun karena Vivian yang sudah menjadi zombie masuk ke rumah mereka. Mungkin waktu Anna pulang kemarin dia tidak menutup pintu sehingga Vivian bisa masuk. Vivian ini adalah anak seorang tetangga yang bertemu dengan Anna saat dia pulang kemarin. Nah, tanpa rasa curiga, Louis mendekati Vivian dan langsung digigit. Melihat hal itu, Anna langsung membanting Vivian keluar dan mengunci kamar. Saat Anna meminta bantuan, rupanya Louis pun berubah menjadi zombie dan berusaha menyerangnya. Untungnya Anna berhasil kabur melalui jendela kamar mandi. Rupanya keadaan di luar pun sudah kacau. Nah, saat di perjalanan, Anna mendengar di radio bahwa serangan zombie ini sudah terjadi di berbagai daerah di Wisconsin. Dan saat sedang memperhatikan kejadian di depannya, Anna dikagetkan oleh seseorang yang berusaha merebut mobilnya. Untungnya berhasil dia gagalkan. Tapi sayangnya, karena kejadian itu mobil Anna keluar jalur dan menabrak pohon. Dan film pun berakhir. Kok berakhir sih? Dan film pun dimulai. Nah, saat terbangun dari pingsannya, Anna ditodong shotgun oleh Sersan Kenneth Hall untuk memastikan bahwa dia masih manusia. Di perjalanan, mereka bertemu 3 orang lainnya yang bernama Michael, seorang pedagang online, Andre, penjahat yang bertobat, dan Luda, istri Andre yang sedang hamil. Karena arah yang dituju Kenneth dipenuhi zombie, maka mereka mengikuti Michael dan lainnya ke mall. Going to the mall. Saat mencoba membuka pintu mall yang terkunci, mereka dikagetkan dengan kedatangan zombie-zombie. Akhirnya, pintu itu dibuka paksa oleh Kenneth dan mereka selamat. Di dalam mall, Michael dan Andre memeriksa sekitar mereka, sementara Kenneth menjaga para ladies. Saat memeriksa, Michael melihat zombie yang sedang memakan isi perut seseorang. Dia hampir saja mati diserang oleh zombie itu. Untungnya berhasil selamat. Sementara itu, rupanya Luda diserang oleh zombie. Untungnya diselamatkan oleh Kenneth. Dan zombie itu berbalik menyerang Kenneth, tapi berhasil dilumpuhkan oleh Anna. Dalam kejadian itu, tangan Kenneth sempat terluka karena besi dan harus dijahit. Sementara tangan Luda pun sempat tergigit, tapi ia rahasiakan. Karena hal itu, mereka memutuskan pindah ke lantai berikutnya. Nah, di depan lift, mereka dihadang oleh 3 security mall, yaitu CJ, Bart, dan Terry yang tidak percaya dengan mereka semua. Seperti pada scene awal tadi, saat Anna kabur dari rumah, diperlihatkan seorang tetangga yang menodongkan pistol kepadanya karena rasa curiga tersebut. Namun setelah bernegosiasi, mereka diizinkan masuk dengan syarat menyerahkan senjata mereka. Di situ mereka melihat berita di TV sudah sangat kacau, sehingga mereka memutuskan untuk membuat pesan di atap agar diselamatkan oleh pihak militer. Tapi ternyata pesawat hanya lewat dan meninggalkan mereka.
Nah, di gedung yang berseberangan rupanya masih ada orang lain yang selamat, yaitu Andy, pemilik toko senjata. Keesokan harinya, pada saat Sin masih di atap mall, mereka melihat truk yang berkeliaran di luar. Terjadi perdebatan antara mereka. CG dan Bart tidak setuju untuk menyelamatkan orang di truk itu. Shut your fucking mouth. If we start letting people in here, we're gonna let the wrong ones in. Tapi untungnya mereka berhasil merebut senjata mereka berdua dan memutuskan untuk menyelamatkan mereka yang ada di dalam truk tersebut. I'm not going back out there. Change your plan. I'm gonna open the door. No. Man, you better throw that bullshit right out your head. Come on, man. Don't do it, man. 3. Got 6 more people inside the truck! I don't see anybody. Get back inside! Dari dalam truk itu rupanya terdapat beberapa orang, yaitu Norma, Steve, Tucker, Monica, Glenn, Frank, dan Nicole, anaknya Frank, serta seorang wanita tanpa nama yang sudah tergigit oleh zombie. Nah, singkat cerita, rupanya usaha Anna untuk mengobati ibu tanpa nama ini gagal dan dia mati. Anna? Tapi beberapa detik kemudian bangkit kembali menjadi zombie. Anna berhasil membunuhnya. Dari situ dia menyimpulkan bahwa orang yang tergigit zombie ini akan berubah menjadi zombie. Mendengar hal itu, Andre yang mengetahui bahwa Luda juga sudah tergigit memutuskan untuk mengikat istrinya tersebut. Andre, I can't have baby here. Well, don't start that again. African name. Please. Michael juga mengambil keputusan untuk mengkarantina Frank karena dia juga terinfeksi. Dan benar saja, tidak lama setelah berpamitan dengan Nicole anaknya, kemudian Frank berubah menjadi zombie dan dibunuh oleh Bennett. I'm glad you didn't do it. Scene berlanjut lagi. Saat sedang makan malam, listrik tiba-tiba padam. Akhirnya Michael dan Kenneth dengan dipandu oleh CG dan Bart terpaksa harus menyalakan genset di sisi lain dari gedung. Dalam scene itu mereka bertemu dengan seekor anjing. Nah, saat mereka lengah, ternyata ada zombie yang menyerang Bart dan menyebabkan zombie lainnya berdatangan menyerang mereka. Untungnya mereka berhasil selamat dengan membakar zombie-zombie itu, tapi Bart tidak berhasil. Di waktu yang sama, tapi di tempat yang lain, Luda yang sudah terinfeksi akhirnya berubah menjadi zombie dan melahirkan seorang bayi zombie juga. Melihat hal itu, Norma membunuh Luda. Di sini, niat awal Andre untuk bertobat pun gagal. Bayi tanpa dosa tersebut pun terpaksa harus diselesaikan oleh Anna. Nah, karena mereka merasa tidak mungkin akan ada orang yang menyelamatkan mereka, akhirnya mereka memutuskan pergi ke Marina menggunakan kapal milik Steve. Tapi untuk mencapai daerah itu, mereka harus melewati ribuan zombie yang sudah memenuhi kota. Jadi mereka harus merakit 2 buah mobil untuk melewatinya. Dalam masa itu, Andy yang berada di seberang gedung kehabisan bahan pangan, sehingga Chips diutus untuk mengantarkan makanan. Karena rupanya zombie tidak menghiraukan hewan. Nah, sesampainya di seberang, Chips berhasil masuk. Tapi sayang, zombie pun berhasil masuk juga dan menyerang Andy. Can you hear me? Hello? Where you hurt, Andy? Yeah, I'm dinged up pretty bad, but I just have to stop the bleeding. It's
really going? Nicole yang tidak mau lagi kehilangan memutuskan untuk menjemput Chip seorang diri. Tell her to get out. Guys! What's wrong? Nicole, how's Andy looking? Oh, here's Andy! Oh my No! I'm in a closet! Namun sayang, ia terjebak di dalam kamar mandi karena diserang oleh Andy yang sudah berubah menjadi zombie. Sehingga misi mereka pun berubah. Mereka harus melewati lorong bawah tanah untuk menyelamatkan Nicole. Dalam perjalanan kembali ke mall, Tucker terperosok ke dalam lubang sehingga kakinya patah. Dia pun terpaksa harus diseret oleh CJ sambil menembaki zombie. Tapi sayang, zombie-zombie yang berdatangan sangat cepat dan Tucker pun tidak berhasil selamat. Nah, karena zombie-zombie sudah berhasil masuk ke dalam mall, maka mereka memutuskan untuk segera pergi dari situ menggunakan 2 buah mobil rakitan tadi. Di perjalanan, rupanya mobil yang telah mereka rakit tersebut pun tidak berhasil untuk melewati zombie karena jumlah zombie yang sangat banyak. Sehingga CJ harus keluar dan melemparkan gas ke tengah-tengah zombie tersebut. Dan mereka berhasil lolos dari kepungan zombie-zombie ini. Tapi sayangnya masih ada satu zombie lagi yang nyangkut di mobil mereka. Nah, saat Glenn akan membunuh zombie tersebut menggunakan gergaji mesin, tiba-tiba mereka harus berbelok sehingga gergajinya mengenai Monica dan dirinya sendiri. Dan mobil mereka pun terbalik. Yang selamat dari kecelakaan itu hanya Steve, Bennett, dan Terry. Di sini rupanya Steve berniat untuk kabur dan mengunci mereka berdua di dalam mobil. Namun ternyata diserang oleh zombie. Rasakan. Dan sesuai permintaannya di scene sebelumnya, Steve meminta Anna untuk menembak kepalanya saat ia berubah menjadi zombie. Dengan senang hati Anna melakukannya. Pada scene selanjutnya menunjukkan Anna mengambil kunci kapal milik Steve. Tapi pada saat yang bersamaan zombie-zombie berdatangan. Untungnya mereka berhasil selamat. Tapi coba lihat tingkah Michael. Ada sesuatu yang ditutupinya. Singkat cerita, mereka berhasil mencapai marina. Di situ pun rupanya zombie sudah banyak. Sebagian dari mereka berhasil naik ke kapal, namun CJ harus mengorbankan dirinya dengan meledakkan tabung gas di mobil mereka. Dan Michael, yang dari tadi sudah bertingkah aneh, memutuskan untuk tinggal karena sebenarnya dia pun sudah tergigit oleh zombie. Get well. You sure you want to do this? Singkat cerita, mereka sampai di sebuah pulau di Danau Michigan. Tapi ternyata di pulau itu pun sudah dipenuhi oleh zombie. Dan film pun berakhir.